Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang saya sayangi, kaifa halukum? Sabatul khair. Ayyo min hadza? Madarasuna an. Ya, anak-anakku semua yang Ustaz sayangi, pelajaran tarikh pagi hari ini Insya Allah Ustaz akan menyampaikan materi tentang tentara bergajah dan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebelum Ustaz menyampaikan materi ini, Ustaz sedikit review ya. Dari kemarin kita telah belajar tentang zaman jahiliyah. Ya, kalian harus belajar yang rajin ya, murojaah lagi ya, supaya materi-materi yang sudah pernah kalian dapat teringat ya, terus diamalkan ya, dipraktekkan pada kegiatan hari-hari. Oke, anak-anakku semua yang saya sayangi, untuk materi ini Ustadz akan menyampaikan tentang tentara bergajah dan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Fil yang artinya menjelaskan tentang pasukan bergajah atau tentara bergajah. Ya, di kota Mekah terdapat bangunan ya, bangunan yang sangat dimuliakan oleh masyarakat Arab. Ya, bangunan itu dinamakan Ka'bah, letaknya di kota Makkah. Ya, Ka'bah ini sangat dimuliakan, sangat dicintai oleh orang atau oleh masyarakat Arab dan digunakan untuk tempat beribadah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada seorang penguasa dari Yaman namanya Abraha al-Ashram. Abraha al-Ashram ini iri melihat bangunan Ka'bah tersebut. Karena apa? Karena bangunan itu sangat-sangat ya dimuliakan, sangat-sangat dihormati oleh masyarakat. Akhirnya penguasa Yaman yang bernama Abraha al-Ashram ini ingin membuat saingan ya. Akhirnya membuat suatu bangunan yang sangat megah ya, gereja namanya gereja Al-Qulayus. Gereja Al-Qulayus ini tempatnya di kota San'a ya, di daerah Yaman. Nah, mengetahui tujuan ya, orang masyarakat Arab ini mengetahui tujuan Abraha al-Ashram, tujuan membangun Ka'bah, membangun gereja itu tujuannya untuk menyaingi Ka'bah. Akhirnya salah seorang dari suku Quraisy mendatangi gereja tersebut dan merusak, menghancurkan isi dari gereja atau Al-Qulayus itu. Diketahui oleh Abraha al-Ashram, hingga Abraha al-Ashram marah dan mempunyai niat ya, ingin menghancurkan Ka'bah ya sampai berkeping-keping. Terjadilah ya niat tersebut ya. Kemudian Raja Abraha al-Ashram ini menyuruh pasukannya untuk menyerang Ka'bah ya. Nah, menyerangnya itu pas bertepatan di bulan Muharram. Nah, pasukannya itu ya, bala tentaranya itu berupa bala tentara bergajah, artinya pasukannya menaiki gajah. Nah, ada satu gajah yang sangat besar yang dijadikan panutan atau pemandu ya. Nah, akhirnya pada bulan Muharram pasukan Abraha ini menuju ke Ka'bah atau ke Mekah untuk menghadirkan Ka'bah. Tidak lama pasukan bergajah ini ya berhenti, tiba-tiba berhenti padahal sudah hampir sampai ke Ka'bah, tapi pasukan gajah, terutama gajah yang paling besar ini mogok, nggak mau jalan. Dan sama pasukan
Abraha al-Ashram ini dipukuli, disiksa supaya apa? Supaya gajah ini berjalan, tapi nggak mau. Anehnya disuruh balik ke Yaman, gajah itu mau, tapi disuruh menuju ke Ka'bah, gajah itu tidak mau, menolak atau mau kok. Nah, ketika bala tentara Abraha al-Ashram ini sedang risau, acau karena gajah yang tidak mau berjalan, akhirnya apa? Allah SWT menyuruh, ya, memerintahkan burung, ya, dari arah laut, ya, memerintahkan burung-burung dan membawa burung itu membawa sijil, batu sijil. Batu sijil itu batu yang berasal dari neraka, sijil. Nah, batu itu dibawa oleh burung dengan kakinya, ya, dicangkram dengan kakinya, kemudian ditaruh paruhnya satu, jadi jumlah batunya 3. Ya, dibawa oleh burung itu dan dilemparkan kepada pasukan bergajah. Akhirnya pasukan bergajah ini hancur, pasukan lain, ya, pasukan mati, ya, rusak semua seperti daun yang dimakan oleh ular. Nah, cerita ini, kisah ini terjadi, ya, di dalam surat Al-Fil, ya, kemudian dinamakan tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Kisahnya tadi, ya. Kemudian pada tahun gajah, ya, 50 hari setelah kejadian peristiwa tersebut, ada seorang wanita yang bernama Aminah, ya, melahirkan, ya, anak laki-laki yang tampan. Kemudian dari salah satu saudaranya Aminah melaporkan ke Abdul Muthalib, ya. Kemudian Abdul Muthalib ini membawa anak tersebut ke dalam Ka'bah, kemudian diberi nama Muhammad, yang artinya terpuji. Jadi Abdul Muthalib ini adalah kakeknya, Aminah adalah ibunya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun gajah atau 570 Masehi. Rasulullah lahir tanpa didampingi oleh ayahnya, karena ayahnya wafat ketika Rasulullah, ya, masih di dalam kandungan ibunya. Anak-anak semua yang saya sayangi, jadi peristiwa kelahiran Nabi ini, ya, dari Nabi Muhammad lahir ini ada peristiwa penting. Ya, apa itu? Yang pertama, ketika Nabi Muhammad lahir, 10 balkon dari istana Kisra itu hancur. Satu. Yang kedua, ya, api yang biasa disembah oleh orang Yahudi, Majusi, api yang biasa disembah oleh orang Majusi itu mati seketika. Padahal sebelumnya api itu nggak pernah mati. Tapi ketika Rasulullah lahir di bumi, api itu mati seketika. Yang ketiga, beberapa gereja, ya, di kota Buhaira ini banyak yang hancur. Itu adalah peristiwa penting ketika Rasulullah lahir di dunia. Oke, anak-anakku semua, sebelum Ustaz akhiri, jadi hikmah yang bisa diambil dari kisah tentara bergajah dan kelahiran Nabi Muhammad SAW antara lain: satu, kita tidak boleh iri hati, ya. Yang kedua, kita harus sabar, tidak boleh amarah. Kenapa? Karena kalau kita mudah marah, itu akan merugikan diri kita sendiri, ya. Yang ketiga, ketika, ya, kita mempunyai, ya, keturunan, mempunyai anak dan lain sebagainya, anak, ya, berilah nama yang baik, karena nama itu bisa menjadi suatu doa seperti Muhammad, ya,
terpuji. Tujuannya Abdul Muthalib memberikan nama Muhammad supaya Nabi Muhammad dipuji oleh Allah dan dipuji oleh makhluknya. Yang keempat, kita ya sebagai umat Rasulullah harus tahu ya kapan Nabi Muhammad lahir, siapa nama orang tuanya, siapa nama kakeknya. Untuk apa? Untuk bukti bahwa kita mencintai Rasulullah SAW. Biasanya kalau kita mencintai Rasul atau mencintai orang lain, kita tahu ya siapa ayahnya, siapa ibunya, ya harus tahu supaya kita lebih dekat lagi dengan beliau. Oke, mungkin itu saja. Nanti anak-anak semua kerjakan ya halaman 17 itu. Karena dari Ustaz kurang lebihnya mohon maaf ya. Semangat belajar, tidak boleh pantang menyerah ya, tidak boleh putus asa, karena Allah SWT ya benci atau tidak suka kepada orang yang putus asa. Sebelum kita akhiri, hayat nahkatim liko ana bikiro alhamdulillah berjamaatan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.